Kembali lagi di channel yang selalu dinantikan oleh kita semua. Tapi dengan bangga kita mau kembali memberikan pembinaan iman buat kita semuanya, berkenaan dengan setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi ya ketika Tuhan Yesus disaksikan naik ke surga oleh murid-muridnya dan oleh banyak orang sih pastinya ya. Kan nggak dituliskan aja di Alkitab. Kalau ditulisin di Alkitab, khusus ini Alkitabnya numpuk. Itu juga mungkin bisa dibaca ya. Nah, setelah peristiwa kebangkitan itu, Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan mengutus Roh Penghibur, Roh Kudus. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan dari Bang Heri tentang apa dan bagaimana Roh Kudus. Tentunya kami akan membagi ini dalam beberapa sesi ya, karena kalau dalam satu sesi gak bakalan cukup ya Bang ya, waktunya ya, karena ini kita akan bahas mendalam ya Bang. Iya. Nah baik Bang, sebelum kita mulai, silakan Abang menyapa dulu sahabat Alpetra Ministry. Selamat malam sahabat Alpetra, dimanapun, senang bisa bersama-sama kembali dengan tayangan atau podcast yang berbeda, tapi serial ya, sekitar tentang Roh Kudus. Memang menurut kalender gerejawi, dalam tema-tema Roh Kudus, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang nanti kita akan peringati pada minggu depan ya, di hari Kamis tanggal merah. Betul. Dan sahabat Alpetra, di podcast ini kita akan melulu membahas sampai puncaknya berdasarkan kalender gerejawi sekitar Roh Kudus. Ya, betul sekali. Tuhan Yesus berkati, kita sambut bersama-sama. Iya. Shalom. Shalom. Luar biasa sekali ya. Oke, sahabat Alpetra. Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja. Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Oke, sahabat Alpetra, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita akan mempelajari apa dan bagaimana Roh Kudus. Yuk, kita langsung tanya sama Abang. Bang, sebetulnya pertanyaan apa atau siapa gitu ya Bang? Roh Kudus itu ya. Jadi, apa atau siapa Roh Kudus itu Bang? Jawab, jika aku tidak pergi, penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Dia tidak akan datang kepadamu, tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Karena Tuhan Yesus naik ke surga, lalu dia sebelumnya menjanjikan dalam Yohanes 16 ayat 7, ayat 13, ya, bahwa aku akan mengutus dia, ya, yaitu Roh Kudus apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Iya. Pribadi ketiga, Kang Alfa, ya. Pribadi ketiga ya. Oknum ketiga gitu disebutnya ya biasanya ya. Pribadi ketiga ya. Oh iya. Iya, oknum ketiga. Iya. Jadi Roh Kudus ini Bang disebutnya banyak juga ya Bang ya. Bilangnya Roh Kudus itu Roh Ilahi, Roh yang Maha Hadir, Roh Penghibur, Roh Kebenaran, Roh Ilahi, dan banyak lagi ya di Alkitab. Nah Bang, lalu juga Roh Kudus ini seringkali dilambangkan ya Bang ya, ada lambang-lambangnya. Mungkin Abang bisa memberikan kepada kita ya, kepada sahabat Alpetra, apa arti dan lambang-lambang dari Roh Kudus. Ya, sahabat Alpetra, ada banyak gambaran di dalam Alkitab yang menggambarkan tentang Roh Kudus, atau seringkali dikatakan lukisan-lukisannya, simbol-simbol pribadinya yang Alkitab mengemukakannya. Misalkan
kita melihat di dalam Markus 1 ayat 10, yaitu merpati. Lukas pasal 3 ayat 22. Merpati merupakan lukisan atau simbol yang sering kita dengar, bahkan ketika di abad sekarang seringkali simbol merpati yang kita tahu Tuhan menciptakan hewan ini atau binatang ini sifatnya setia. Lambang Roh Kudus yaitu merpati sifatnya setia, setia terhadap pasangannya. Markus 1 ayat 10 disebutkan di sana, oh seperti burung merpati turun ke atasnya dalam diri Tuhan Yesus. Dan merpati juga dalam Matius 10 ayat 16 sebagai simbol ketulusan, Kang Alfa, sahabat Alpeta ya. Dan juga kedamaian, peace. Kedamaian, ketulusan, kesetiaan. Lalu simbol jaminan Roh Kudus digambarkan, disimbolkan atau dilukiskan sebagai jaminan. Efesus 1 ayat 14, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimateraikan, dijamin. Di DP, nah, down payment di DP. Sahabat Alpeta membeli sesuatu, lalu down payment ya, DP dulu sebagai uang panjar ya. Nah, terkait dengan lukisan Roh Kudus sebagai jaminan, artinya Roh Kudus yang di dalam orang percaya itu telah dimateraikan dan dijamin keselamatannya sepenuhnya. Ya, sepenuhnya, full. Efesus 1 ayat 14, 2 Korintus 1 ayat 22 ya. Karena di sana menunjuk kepada jaminan yang pasti. Nah, ini lukisan yang atau gambaran tentang Roh Kudus yang kedua. Yang ketiga ada minyak, Kang Alfa. Minyak juga ya? Sama Petra, minyak juga simbol atau lukisan tentang Roh Kudus. Kalau dalam perjanjian lama, minyak itu dipakai untuk mengurapi raja. Mengurapi nabi. Nah, Roh Kudus sudah ada dalam perjanjian lama. Yang dimana kita lihat lukisan atau gambaran itu ada di dalam minyak. Ya, bukan berarti minyak itu Roh Kudus. Kalau kita beli ke supermarket atau ke toko kelontong, bukan harafiannya, dan itu dikatakan Roh Kudus dan disembah minyak itu tidak, tapi hakikatnya, hakikat maknanya, ya, bahwa dulu dalam perjanjian lama minyak difungsikan untuk mengurapi atau meminyaki sebagai lambang Allah berdaulat. Ya, berkuasa. Nabi itu yang diminyaki imam dan raja ya. Seperti itu. Nah, ini minyak yang dilukiskan tentang Roh Kudus ya, seperti itu. Lalu air, Kang Alfa. Air selalu digambarkan di dalam Alkitab sebagai lukisan tentang Roh Kudus. Misalnya Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 ya. Di sana disebutkan, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam perjanjian lama disebutkan juga di sana tentang air yang menyatakan bahwa itu adalah lukisan atau simbol Roh Kudus. Yeskel 36 ayat 25 sampai 27, air sebagai lambang Roh Kudus yang menyatakan kehidupan kekal.
yang menyatakan sebagai pembaharuan, menyegarkan, ya, atau mencerahkan, menyegarkan, mencerahkan, dan memberikan kehidupan kembali, ya, yang lama sudah berlalu, tapi yang baru itu sudah datang, dan berlaku dalam kehidupan yang baru itu. Tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi mabuk, tidak lagi berzina, tidak lagi melakukan kejahatan seperti marah, pembunuhan, dan lain sebagainya. Dengan menaklukkan kedagingan di dalam roh, ya, karena kita sudah dibersihkan oleh air Roh Kudus itu. Jadi ayat-ayatnya saya sudah sebutkan di sana, ya, seperti itu. Lalu ada juga yang mungkin kita tidak pernah tahu atau kita tidak pernah temukan, ya, yaitu pakaian yang diperlengkapi, simbol atau dari lukisan pakaian atau yang diperlengkapi dalam Lukas 24 ayat 49 itu, di sana menggunakan kata pakaian atau enduo, ya, dalam teks Yunaninya, yang berarti memakaikan seseorang. Nah, ini bicara tentang murid-murid yang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu di sana dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang melengkapi, menguasai, ya, dengan memberikan kuasa, memakaikan, ya. Lukas 24 ayat 49, kalau kita baca di sana, ya, saya baca buat sahabat Alfetra. 24 di sana dikatakan ayatnya yang ke-49, yaitu berbunyi, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, ya. Jadi Roh Kudus itu keluar dari Bapaknya, keluar dari Anak, dari Tuhan Yesus, ya, mengutus. Ayat 49, kamu harus tinggal di dalam kota itu sampai kamu diperlengkapi. Nah, kata diperlengkapi itu kan apa, sahabat Alfetra? Yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Sang Anak, ya. Ini bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga, sehingga murid-murid di ayat 24 tadi, ya, diperlengkapi atau menggunakan pakaian yang diperlengkapi, melakukan perkara atau demonstrasi mujizat yang lebih dari yang Tuhan Yesus lakukan selama Yesus di bumi. Contohnya Petrus dengan bayangannya, Kisah Para Rasul pasal 5, dapat menyembuhkan di sekelilingnya. Paulus dengan sapu tangannya, ya, yang diambil dan dipakai, dikenakan ke orang lain, dapat menyembuhkan. Dan juga lewat pujian, nyanyian dapat meruntuhkan ikatan rantai yang ada di tangan dan di kaki Paulus dan Silas saat di penjara. Pujian dan nyanyian berkuasa karena di dalamnya bukti mereka adalah utusan atau rasul yang diperlengkapi tadi, ya, Lukas 24 ayat 9. Jadi sahabat Alfetra, masih banyak lagi yang menggambarkan tentang Roh Kudus, menyimbolkan tentang Roh Kudus, ya, di dalam diri orang percaya. Di luar itu tidak akan mendapatkannya. Bagaimana mendapatkan dari karunia Roh Kudus atau materainya Roh Kudus kalau orang itu menolak Yesus atau tidak mau mengundang Yesus masuk ke dalam dirinya, percaya, mengaku dosa, dan bersyukur Tuhan Yesus sudah mengampuninya. Saya kira begitu, Kang Alfa, ya, dari pertanyaan Kang Alfa tadi untuk kita semua. Menarik sekali nih, Bang. Tadi ada beberapa hal, ya,
yang juga nanti akan saya tanyakan ke abang lebih lanjut nih. Jadi ini memang ada beberapa lambang ya, tadi yang udah dijelasin sama abang, ada air, ada minyak ya bang, terus juga tadi abang jelaskan ada berupa merpati. Ya, sekalipun masih ada lagi, ada api, ya, ada angin. Api, angin, anggur juga katanya ya bang, dilambangkan sebagai anggur ya, karena ini berkaitan dengan yang akan saya tanyakan nih selanjutnya. Ya, betul. Ya. Karena di Perjanjian Lama itu banyak orang yang mungkin belum memahami ya. Di Perjanjian Lama pun ternyata Roh Kudus ada ya bang, sudah ada gitu. Tadi abang udah menyinggung beberapa, misalnya dari Yeskel ya bang. Nah ini sebagai bukti juga ya, sejak zaman Perjanjian Lama Roh Kudus sudah ada gitu. Terus juga tadi ada yang baru ya. Ya, betul. Ya, mungkin sahabat Alpeter juga banyak yang belum tahu, betul kata abang ya. Di Lukas 24 ayat 49 ya, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi ya, diperlengkapi, dipakaikan tadi sama abang dijelaskan ya. Nah, sahabat Alpetra, ada yang saya catat, ada angin ya, tadi abang baru sebutin ya. Diperlengkapi itu ya, menarik ya, saya. Iya, menarik nih. Jadi tadi udah abang sebutkan itu ada angin, ya, api, ada angin, air, minyak, merpati, meterai. Kan dimeteraikan tadi ya kata abang ya, sebagai identitas ya, sebagai tanda pengenal itu ya bang, dari Efesus 1 ayat 14 ya bang tadi ya. Ya. Terus ya, juga betul. Ada anggur, ada minyak, ada pakaian tadi ya, ada perlengkapi. Wah ini luar biasa sekali nih. Ya. Iya bang. Dimeteraikan. Jadi ini sebagai satu bukti ya, yang sebetulnya nggak usah diragukan lagi ya oleh iman Kristen. Roh Kudus sudah ada berarti ya bang, sejak dahulu kala ya, Mas, jelas sejak dalam zaman Perjanjian Lama ya. Jadi bukan hanya karena kita sedang menantikan Roh Kudus di hari Pentakosta, bukan itu ya bang, tapi sudah lama ada ya bang, sejak zaman Perjanjian Lama gitu Roh Kudus ini. Pertanyaan saya bang, mengapa dikatakan bahwa Roh Kudus itu turun pada hari Pentakosta, sedangkan Roh Allah sudah ada sejak Perjanjian Lama? Sahabat Petra dan Kang Alfa menjawab itu, kita melihat bahwa Allah yang Tritunggal, ya, Allah yang memiliki Esa tapi 3 pribadi ya, dari dalam Perjanjian Lama sudah ada peran Roh Kudus, kehadirannya dalam penciptaan. Di sana Roh Kudus sudah hadir ya, pasal 1 ayat 26 27, pasal 2 juga ayat 26 27, saat menjadikan manusia segambar dengan rupa Allah. Dalam iman Kristen disebutkan Allah yang Esa ya, Elohim hadir di sana ya. Lalu juga dalam Perjanjian Lama bukti kehidupan nyata dalam kehadiran Roh Kudus yang Mazmur menggambarkannya itu dalam Mazmur 104 ayat 30, ayat 33, ayat 4 tentang peran Roh Kudus ya, tentang Roh itu ya. Dan juga dalam karya Roh Kudus di Perjanjian Lama berupa pemeliharaannya. Tadi saya menyebut Mazmur 104 ayat 30. Mazmur 104. Ya. Dan juga kreasinya. Dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Lalu mengapa baru nampak, baru diutus pada waktu hari Pentakosta nyata dan terjadi? Karena Tuhan Yesus menyediakan tempat naik ke surga. Dalam Injil Yohanes pasal 14, aku ke sana untuk menyediakan tempat, dan engkau tidak seperti orang yang kehilangan, yang piatu, tidak. Karena aku akan mengutus Roh hidup, Roh kebenaran. Jadi murid-murid, orang percaya ya, atau dalam konteks zaman sekarang ini ya, bukti Yesus
hadir, bukti Allah itu omnipresent, ya, maha hadir, dia tidak meninggalkan tebusannya. Ya, bahkan bukti dia hadir dimanapun, dia selalu menjadi Parakletos, ya, pribadi ketiga itu sebagai penghibur dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, pengantara. Ya, Tuh, ada murid lagi, ya. waktu masih tinggal bersama dengan Tuhan Yesus dan sampai lansia, ya, dan martir, bukti bahwa pekerjaan Roh Kudus yang mana Tuhan Yesus mengutus dan terjadi pada hari Pentakosta, ya, dan juga sesuai dengan yang Tuhan Yesus janjikan, aku akan mengutus Roh itu, ya, yaitu Roh penghibur kebenaran untuk melengkapi pelayanan seluruh murid, ya, sehingga murid-murid tidak lagi malu-malu, takut, terancam memberitakan Injil Yesus sekalipun Yesus sudah pergi ke surga, tapi justru semakin antusias, berani. Dalam KPR, Kisah Para Rasul pasal 4, ketika mereka berhadapan dengan mahkamah agama, ya, alim ulama, lalu mereka dianiaya, tapi mereka tetap bersuka cita, bernyanyi. Bahkan Petrus mengatakan, ya, bahwa dia tidak takut kepada pemerintah, aparat yang mengancam dirinya, tapi dia takut akan Tuhan. Itu bukti Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus ke dunia dan memperlengkapi murid-murid pada waktu itu, sehingga murid-murid Tuhan Yesus di abad pertama setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka makin eksis, ya, makin antusias, makin berani, tidak pandang siapapun yang menghambat mereka, tapi sekalipun mereka dibabat, mereka semakin merambat. Ya, begitu ya, kenapa ya? Itu bukti bahwa Roh Kudus hadir di dalam diri mereka. Bagaimana dengan di era sekarang, gereja di konteks sekarang? Roh Kudus tetap hadir memperkuat seluruh saleh-salehnya atau orang yang beriman pada Yesus, pengikutnya, supaya imannya tidak lock out, supaya orang percaya pada Kristus tidak pindah server. Itulah tugas Roh Kudus yang selalu menjadi penghibur pengantara, memperkuat iman orang percaya di era sekarang, gereja Tuhan, karena waktu Yesus datang ke bumi kedua kali, Maranatha, berdasarkan Lukas 18 ayat 8, Yesus bertanya, adakah iman di hatimu? Jadi sampai kesudahan zaman, Roh Kudus yang selalu mendampingi dan menghibur kita, supaya kita tidak pindah server, tidak murtad, tapi martir, mati demi Yesus, dan tidak takut, dan tidak ragu mengatakan Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat. Iya. Betul. Iya, Bang. Tapi Bang, jadi ada pertanyaan lagi nih Bang dari penjelasan Abang tadi. Kalau gitu Bang, kalau Roh Kudus itu berarti hadir di mana-mana ya Bang. Apakah kalau berarti ada di mana-mana, Roh Kudus itu berarti banyak dong Bang? Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Roh Kudus tidak banyak. Roh Kudus pribadi yang ketiga ini adalah roh yang hadir atau omnipresent, ya, yang dimana kita berada dalam konteks orang percaya, yaitu orang yang di dalam Yesus, orang yang bertobat, disitulah Allah ada di sekitar kita. Disitulah Roh Kudus bernaung.
dan mengawasi, memelihara. Apabila kita berdosa, disitulah Roh Kudus berduka, ya. Apabila kita melepaskan keimanan kita, disitulah kata surat Ibrani pasal yang ke-7, ya, tidak ada lagi penyaliban kedua. Ya, jadi jangan melepaskan imanmu. Dari 10 ayat 35, ya. Iya. Jangan menghina darah anak domba itu, yaitu Yesus Kristus. Iya. Jangan injak-injak, jadi artinya jangan sia-siakan. Jangan murtad, jangan meninggalkan Yesus sekecil sedikit atau sedikit pun, ya. Karena maksud Tuhan Yesus mengutus Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, ya, untuk membuat kita kuat iman, untuk membuat kita setia, untuk membuat kita bertumbuh, ya. Tapi kalau kita meninggalkan, itu bukti kita tidak beriman, bukti kita tidak setia, ya. Bukti bahwa kita justru masih belum bertobat. Kalau sudah bertobat, tidak mungkin dia pindah server, Kang Alfa, ya. Iya, Bang. Karena mungkin ya itu Roh Kudusnya tidak ada dalam hatinya, ya. Karena harus terima Tuhan Yesus dulu, baru Roh Kudusnya bekerja. Dan kalau Roh Kudus bekerja, pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik, ya, bagi kehidupan sehari-hari, ya. Karena percuma juga, ya, kalau kita mengaku percaya Tuhan Yesus, ya, terus baca kitab, berdoa rajin, ke gereja rajin, pelayanannya, tapi kalau buahnya nggak ada, ya sama aja bohong, ya nggak? Nah, itu nanti jadi pindah server deh. Wah, bahaya itu, paling bahaya, ya. Oke, kita lanjutin, Bang. Ini pertanyaan terakhir, ya, di sesi yang ini, ya, Bang. Adalah, apakah pentingnya Roh Kudus bagi umat Kristen? Ganggu aja. Lagi nonton Alpetra nih. Tolong jangan diganggu. Sorry ya, lagi serius. Situ nonton juga nggak, udah nonton Alpetra. Jangan lupa lagi banyak pengajaran. Ayo subscribe, ya. Jangan lupa. Sambil makan keripik, sambil dengerin didikan, sambil dengerin konten, sambil dengerin pengajaran. Ayo lanjut. Ya, apakah pentingnya Roh Kudus bagi umat Kristen, ya? Berdasarkan karyanya atau karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, juga dia bagi orang percaya dalam kehidupan sekarang ini memelihara dan meneguhkan iman dan juga hidup setia kepada Tuhan Yesus. Nah, sahabat Alpetra, Roh Kudus berperan meyakinkan terus-menerus keimanan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat satu-satunya. Ada banyak peran dan terbukti Roh Kudus menjaga dan memelihara proses pengilhaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru hingga ada di tangan kita. Dan juga Roh Kudus berperan sehingga kita mendapatkan anugerah untuk menerima kehidupan kekal yang seharusnya berdosa, dan dosa hanya diselesaikan oleh maut, neraka. Tapi Roh Kudus meyakinkan kita bahwa Yesus ikan kita yang seharusnya kita dihukum.
Pengertian itu dari mana datangnya kalau bukan dari Roh Kudus Iya. yang membuat kita yakin hanya Yesuslah yang ditunjuk Bapaknya sebagai yang sulung untuk menyelamatkan manusia. Iya. Karena bukti Allah mengasihi kita, Dia datang ke dunia. Iya, betul. Dan di sanalah Roh Kudus membuka cara berpikir kita. Roh Kudus membuka kita sehingga mengerti hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat itu. Cara lain tidak bisa. Tidak bisa. Atau juga hal lain untuk bisa ke surga selain kita bisa memahami, yaitu karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus. Artinya Roh Kudus yang memberikan dan memastikan kita bisa memahami itu. Dan terbukti kata Alkitab dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 sampai 10, usaha manusia sia-sia tidak bisa memahami dengan apa kita bisa selamat dari dosa, dari maut, dari neraka. Tapi karena iman, karena anugerah, karena kasih sayang Allah kepada kita. Betul Allah mengasihi kita, tapi dari kita harus percaya kepada anak yang tunggal yang diutus oleh Allah ke dunia ini, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh kekekalan. Kata Alkitab, bukan kata siapa-siapa. Begitu ya. Nah, kenapa sampai detik ini orang yang tidak mengenal Yesus masih hidup, masih bertahan, masih sehat, dan belum mati? Itu bukti kesempatan bahwa dia untuk menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Yesus sudah berdiri di depan pintu. Wahyu 3 ayat 20 mengetuk, tapi nggak dibukain. Hatinya. Menyadarkan ke rumah kita, ke hati kita, ke hidup kita. Tapi kita nggak sadar. Justru kita dengan cara lain supaya bisa selamat, yaitu perbuatan kita, pengetahuan kita, akal kita. Tapi karena rahmat dan anugerah Allah, kita percaya, dan Roh Kudus menerangi kita, ya, itu salah satu peran juga yang tadi Kang Alpa tanya. Roh Kudus menerangi kita sehingga kita percaya ini loh jalan keselamatan itu, yaitu Yesus yang menggantikan kita, sehingga kita yang seharusnya terhukum, justru Yesuslah yang memberikan nyawanya untuk dihukumkan demi kita, bagi kita orang berdosa, ya. Iya, betul. Tapi masalahnya kita nggak sadar-sadar nih, Kang Alpa, sahabat Alpetra, ya. Alkitab udah ada di tangan. Pendeta udah berkhotbah, buku traktat kecil sudah dibagikan, ya. Tapi maunya usaha sendiri, yaitu dengan ramalan-ramalan, dengan kebaikan, kesalehan, dengan cara melakukan peribadatan yang dianggap sakral, kudus, padahal di bumi ini tidak ada yang sakral, tidak ada yang kudus. Ya, yang sakral dan yang kudus itu adalah kita yang sudah dikuduskan, dimateraikan, karena kita mengaku dosa dan menerima Yesus. Sahabat Alpetra. Nah itu ya, tadi ditekankan sama abang, sahabat Alpetra. Ya, buka hati, karena dia sudah menunggu di pintu hati. Ya, tinggal kalau mau ngerasain kuasa Roh Kudus, ya terima Tuhan Yesus dulu dalam hati, gitu ya, sahabat Alpetra. Wah, sahabat Alpetra, sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang sudah saya catat nih. Nanti kita akan mempelajarinya lebih jauh lagi bersama Bang Heri. Tapi di sesi ini merupakan sesi pendahuluan ya, pengantar untuk kita mengenal Roh Kudus secara singkat dulu. Nanti kita akan belajar lebih jauh dengan Bang Heri. Bagaimanakah kuasa Roh Kudus itu dinyatakan? Apa maksudnya dipenuhi Roh Kudus? Apa itu bahasa Roh Kudus? Apa itu baptisan Roh Kudus? Nah, sahabat Alpetra jangan sampai ketinggalan. Makanya kalau belum subscribe dulu, dan juga jangan lupa bagikan ke teman, saudara, sahabat, dan orang-orang lain ya, supaya kita sama-sama imannya jadi kuat di dalam Tuhan bersama Alpetra Ministry. Baik sahabat Alpetra,
untuk kesempatan kali ini terima kasih ya Bang atas penjelasannya Bang, dan kita akhiri ya Bang ya dengan salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, Maranatha. Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom.